Allah kita Allah yang baik, selalu baik apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu, kita akan menyiapkan hati kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Budi. Mari kita siapkan hati kita sehingga menjadi tanah yang siap ditaburi oleh benih firman Tuhan. Bapa yang baik, ini kami Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan pada saat ini Engkau yang menyiapkan hati kami. Biarlah setiap hati kami ini Tuhan, hati yang merindukan Engkau. Seperti rusa yang selalu merindukan air Tuhan, biarlah jiwa kami seperti itu. Allah Roh Kudus Engkau bekerja pada saat ini, menguasai setiap hati kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Glory Tuhan, terima kasih. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Amin. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hati kami Tuhan, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan.
jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawa kami Tuhan lebih dekat dengan Kau Tuhan, lebih dekat lagi, amin Yesus, padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari jemaat kita sama-sama katakan sekali lagi, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau. Bila ini menjadi pernyataan kita ya kepada Tuhan, bahwa hanya Dia pribadi yang mengenal isi hati kita. Tidak ada yang bisa melihat kedalaman hati kita. Hanya Allah, hanya Yesus yang dapat mengenali hati kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan. Amin Yesus. Dan bawa kami Tuhan, bawa kami Yesus, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam dekapan kasih-Mu Tuhan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam dekapan kasih-Mu Tuhan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami ada sampai ini adalah semua anugerah-Mu ya Bapa. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Kira-Mu Kau urapi hamba-Mu Tuhan. Ya, Tuhan biarkanlah firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Amin. Biarkanlah firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Amin. Ya Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah pada sore hari ini ke dalam kuat kuasa-Mu. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus dalam kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu saudara semua untuk membuka Alkitab kita dalam Injil Matius pasal yang ke-8. Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 4. Setelah kita membaca, kemudian kita ajak untuk bangkit berdiri. Nanti akan menerikan kalimat ya berapa, tirukan saya ya. Kita akan membaca, pelajari dalam Matius pasal 8 ayat 1 sampai dengan yang ke-4. Sudah mendapatkan?
Kita baca ya. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Amin. Saya mengajak Bapak Ibu berdiri, angkat tangan kanan kita ini ya, tinggi-tinggi, tangan kiri di dada kita ini, tuduhkan saya. Aku percaya firman Tuhan adalah kebenaran. Aku percaya janji-janji firman Tuhan akan digenapi dalam hidupku. Firman Tuhan mengajarku hari ini dan aku akan melakukannya. Amin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, saya berjudul di khotbah sore hari ini ya, mencari perkenanan Tuhan. Ya, mencari perkenanan Tuhan. Tadi dikatakan bahwa maka datanglah seorang sakit kusta kepadanya lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Bapak Ibu Saudara, di Matius pasal 5 sampai yang ke-7 itu merupakan khotbah Yesus di atas bukit. Jadi Yesus mengajar para murid dan orang banyak bagaimana prinsip-prinsip kehidupan orang percaya dalam Tuhan kalau mereka ingin mendapatkan kebahagiaan. Di akhir pengajaran Yesus di situ banyak orang tertegun, heran. Kenapa? Karena pengajaran Yesus ternyata berbeda dari pengajaran tokoh-tokoh agama pada waktu itu. Banyak orang yang sakit disembuhkan. Mereka yang putus harapan memiliki harapan kembali. Dan pengajarannya berbeda. Sehingga setelah banyak orang kagum kepada Yesus, tiba-tiba datang seorang yang sakit kusta. Lalu datang kepada Yesus, sujud menyembah. Ini merupakan satu wujud kesungguhan seorang yang ingin menerima sesuatu dari Tuhan. Ya, dalam kekristenan Tuhan tidak hanya ingin supaya orang percaya itu diberkati, tapi juga orang percaya itu berkenan di hati Tuhan. Bagaimana seseorang itu berkenan kepada Tuhan? Dia harus berupaya, harus berusaha sedemikian rupa supaya membuat hati Tuhan tertarik kepada setiap orang yang percaya. Memang keselamatan itu diberikan kepada orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Tidak berhenti di situ. Orang percaya harus menjadi seorang pribadi yang dikenan oleh Tuhan. Dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 2 di sana dijelaskan bahwa sekarang waktunya Tuhan itu menyelamatkan. Waktu Tuhan itu berkenan. Karena itu ada waktu-waktu di mana Tuhan tidak berkenan. Di saat Tuhan menyatakan hari ini merupakan hari perkenanan itu, maka mari kita pergunakan waktu sebaik mungkin, di mana anugerah Tuhan akan dinyatakan buat setiap orang yang percaya yang hidupnya berkenan kepadanya. Bukankah Tuhan memimpin langkah-langkah orang percaya yang hidupnya berkenan kepada Tuhan? Ya. Bapak Ibu saudara terkasih, waktu orang kusta ini datang kepada Yesus menyembah sebagai wujud kesungguhannya, dia ingin supaya hati Tuhan Yesus itu tertarik kepada dirinya. Dan dengan iman dia berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Imannya berkata bahwa Yesus pasti sanggup, karena dia sudah melihat, sudah mendengar bagaimana waktu Yesus mengajar orang banyak di atas bukit tersebut. Ada banyak orang datang berbondong-bondong dengan berbagai penyakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Dan dengan modal dia menyaksikan apa yang dikerjakan oleh Tuhan, maka dia juga berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau,
Tuhan dapat mentahirkan aku. Jadi artinya orang kusta ini tidak meragukan lagi kemampuan Yesus. Persoalannya apakah Yesus mau apa tidak? Karena itu dia berusaha semaksimal mungkin menarik hati Yesus supaya Tuhan itu berkenan atas dia. Dia datang, dia sujud menyembah. Kalau dalam Matius pasal 2, di mana orang Majus itu mereka berasal dari timur, dia melihat ya ada bintang yang besar. Dia tahu persis bahwa ada Mesias yang dilahirkan. Karena itu dia datang jauh-jauh ke Bethlehem. Di ayat 2 kan dikatakan mereka datang untuk menyembah dia. Dan saat bintang timur itu menuntun langkah-langkah orang Majus ini, setelah mereka melihat, digerakkan ya hatinya, lalu mereka mempersembahkan sesuatu kepada di hadapan Yesus. Emas, kemenyan, mur. Datang dari jauh hanya untuk menyembah Yesus. Orang kusta ini juga datang menyembah Yesus supaya hati Tuhan itu berkenan. Berbeda dengan ahli Taurat, orang Farisi, orang-orang Saduki. Hampir di setiap momen di mana Yesus berada, mereka juga ada di situ. Betul tidak? Tapi keberadaan tokoh-tokoh ini bukan datang untuk percaya kepada Yesus, bukan datang untuk menyembah Yesus, bukan datang untuk percaya akan apa yang dilakukan Yesus, tapi justru kedatangan mereka di tengah-tengah orang banyak di mana ada Yesus, mereka berusaha untuk mencari kesalahan Yesus dengan mengajukan berbagai pertanyaan, misalnya tentang pernikahan, tentang pajak, tentang hal-hal yang lain. Jadi berbeda ya, kedatangan mereka berbeda. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, mencari perkenanan Tuhan itu apa sih maksudnya? Supaya mendapatkan belas kasihan Tuhan, sehingga Tuhan bertindak dengan kuasanya kepada setiap orang yang dengan sungguh-sungguh datang menyembah Dia. Jadi kuncinya adalah sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Sama seperti orang Majus tadi, datang dari jauh ingin melihat bayi Yesus, dengan kesungguhannya dia berikan persembahan kepada Tuhan yang terbaik. Nah, apakah kita hari ini datang di rumah Tuhan itu dengan kesungguhan hati atau tidak? Tuhan yang tahu, kita yang tahu. Masing-masing tidak tahu satu dengan yang lain. Tapi Tuhan ingin supaya kita itu datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab kenapa? Belas kasihan Allah yang dinyatakan itu sebenarnya bukan bergantung pada kita ya, bukan. Tetapi pada kemurahan hati Allah. Dalam Roma pasal 9, 15, 16, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Ayat 16 dijelaskan bahwa kemurahan hati Allah tidak bergantung kepada kita, tapi ada kemurahan hati Allah. Apakah itu berarti bahwa kita nggak boleh berusaha? Tentu harus, boleh. Harus, supaya mendapatkan perkenanan hati Tuhan. Nah, karena itu jadilah orang Kristen yang berkenan di hati Tuhan. Bukan sebatas mengejar berkat. Ya, kalau ukurannya mengejar berkat, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka juga punya banyak hal. Tapi kalau berkenan di hati Tuhan, sekalipun mungkin kita punya sesuatu yang minim, wow, itu jauh lebih baik. Bukankah tokoh-tokoh Alkitab yang tertulis di sini, tokoh-tokoh iman, secara fisik, secara jasmani, bahkan dikatakan mereka nggak punya apa-apa, miskin. Mereka hanya punya iman, karena diperkenan Tuhan pada akhirnya memperoleh penghiburan yang demikian hebat yang nggak pernah dia terima di bumi ini. Jadi diperkenan Tuhan itu harus ada dalam diri kita. Amin. Jadi jadilah orang Kristen yang menarik hati Tuhan. Waktu dulu mungkin sebelum jadi suami istri itu kan masing-masing supaya pengen tertarik ya. Yang mungkin wanitanya supaya bisa menarik hati pria, prianya bisa menarik hati wanita kan, bagaimana usaha semaksimal mungkin supaya berusaha menarik.
Sama kita dengan Tuhan. Upayakan kita tuh menarik di hati Tuhan. Jangan sampai di akhir kemudian justru kita itu ditolak Tuhan di Matius pasal yang ke berapa 7 ya. Aku ndak kenal engkau. Walaupun ini pelayan Tuhan hebat, sudah ngusir setan demi nama Tuhan, buat mujizat yang luar biasa, ini orang Kristen hebat. Tapi kalau Tuhan pada akhirnya berkata, aku nggak kenal engkau, hei kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, ini kan menjadi sesuatu yang ironis. Selagi kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup, mari kita berupaya menarik hati Tuhan supaya Dia berkenan pada kita. Amin. Jadi datanglah dengan Tuhan sungguh-sungguh. Karena dalam kitab Ibrani, Tuhan itu akan memberikan upah bagi mereka yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ya, Bapak Ibu. Nah, bagaimana sih supaya kita bisa diperkenan di hati Tuhan? Ayat 2 di Matius pasal 8 ini ya. Maka datanglah seorang kusta kepadanya lalu sujud menyembah kepada dia. Ya. Harus punya keinginan yang kuat dalam membutuhkan Tuhan. Coba kita renungkan apakah selama ini kita punya keinginan yang kuat di dalam Tuhan, atau ya biasa-biasa. Kalau keinginan yang kuat dalam Tuhan, kita harus memperjuangkan. Keinginan yang kuat itu hasrat, ya hasrat harus dipenuhi begitu ya. Keinginan yang kuat, sama seperti orang kusta ini. Dia punya keinginan yang kuat dan dengan imannya dia berkata, kalau Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan saya. Jadi kuncinya Yesus mau atau tidak. Tapi dia sudah beriman kepada Yesus, bahwa Yesus kalau mau pasti dapat mentahirkan dia. Nah, siapakah si kusta ini? Orang kusta di Perjanjian Lama diceritakan bahwa orang kusta itu seringkali dikaitkan dengan dosa si penderita ini. Jadi dia punya penyakit yang ya di tubuhnya gitu ya putih gitu ya, putih kayak berontok gitu ya. Jadi semua begitu. Jadi secara fisik punya penyakit begini ini. Nah, kondisi orang yang sakit kusta itu dikucilkan. Atas peran siapa? Imam. Jadi imam itu memutuskan kalau seseorang itu punya sakit kusta, ini sakit kusta betul apa tidak? Kalau dia punya sakit kusta maka akan dikucilkan, dijauhkan dari keluarga dan mereka tinggal di sana. Diumumkan ke masyarakat banyak. Dan orang yang sehat itu kalau melihat orang kusta dia berkata, ih kusta. Jadi secara fisik dia menderita badani, mental pun juga menderita. Kenapa? Karena sudah dihakimi, dia dikucilkan, dia perasaannya sudah nggak punya harga diri lagi, percaya diri sudah mulai luntur, jadi merasa diri sebagai seorang yang sangat menderita dan tidak berguna. Kalau itu di zaman COVID, ya orang yang sakit COVID diasingkan, diisolasi, orang yang mau bantu, mau besuk nggak boleh, jadi nanggung penderitaan sendiri. Bayangkan, ini orang sakit kusta. Begitu menderitanya, dia ada di titik paling bawah, dianggap sebagai beberapa orang yang tidak berarti lagi di tengah-tengah masyarakat. Dia boleh nanti hadir kembali kalau memang sudah sembuh. Ya sembuhnya bagaimana nggak ngerti. Tapi si penderita kusta ini sangat menderita. Selain sakit badan nih, dia sudah pokoknya dia menahan rasa malu. Begitu hadir di tengah-tengah banyak orang, ada ih kusta jauhi begitu ya. Aduh, sangat menderita sekali. Dan dia sangat menginginkan Yesus untuk bisa menyembuhkannya. Karena itu dia berusaha untuk menarik hati Tuhan. Dia datang menyembah dia. Sebagai pengakuan bahwa Yesus adalah seorang pribadi yang memang layak disembah. Dan imannya berkata, Tuhan jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan saya. Sama seperti seorang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Imannya berkata, asalku jamah saja aku sembuh. Walaupun sudah menghabiskan banyak harta untuk pengobatannya gak sembuh-sembuh. Tapi imannya berkata, asalku jamah saja jubah Yesus, aku sembuh.
Jadi ini sudah modal besar buat mereka. Nah, Bapak Ibu saudara kasih, si kusta ini tidak hanya menginginkan perubahan hidup, ada mujizat dan sebagainya, melainkan bagaimana dia bisa menjadi seorang yang diperkenan hati Tuhan dan pada akhirnya mengalami keselamatan dalam Yesus. Kita harus punya keinginan yang kuat dalam Tuhan. Keinginan, misalnya kan setiap kita ini hidup di masyarakat, kadang kalau hari Minggu waktunya ibadah, ya kadang ada gangguan-gangguan ya, cobaan dan sebagainya. Misalnya di RT ada piknik bareng yang lalu di RT kami. Gimana Pak Budi ikut piknik? Aduh Pak, kok hari Minggu? Saya kan melayani umat. Nggak boleh tuh Pak absen. Ya akhirnya saya nggak ikut. Ya memang, ya acaranya hari Minggu, kita ibadah pelayanan hari Minggu. Nggak bisa. Nah, kalau saya misalnya memilih untuk pergi bisa, tapi saya kalau begitu berarti saya tidak punya keinginan yang kuat untuk melayani, keinginan yang kuat untuk beribadah. Nah, banyak godaan-godaan juga keluarga-keluarga. Ya hari Minggu mana tamasya, mumpung sana gratis hari Minggu. Ada sekolah Minggu, alah besok aja Minggu depan masih ada. Kan gitu. Jadi keinginannya kendor. Ya, punya masalah besar. Harusnya datang sungguh-sungguh berdoa, tapi karena fokusnya pada masalah, ya akhirnya tidak berdoa. Nunggu nanti kalau masalahnya sudah selesai baru berdoa. Padahal nggak selesai. Ya, tambah runyam. Jadi keinginan yang kuatnya harus menang. Rasa malas itu harus dikalahkan. Amin. Ya. Waktunya kalau Minggu bangun pagi ibadah, lihat jam, aduh jam berapa? Jam 7 mulai ya. Jam 6 nanti ya. Tidur lagi. Buka lagi, 6:30 nantilah. Tidur lagi. Jam 7 kurang seperempat. Sebentar, paling rumah dekat. Tidur lagi. Sampai bablas. Ini enggak punya keinginan yang kuat. Bapak Ibu Saudara, apa sih tanggapan Yesus waktu melihat orang kusta ini datang kepada Yesus dan sujud menyembah? Yesus berkata, "Aku mau jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu. Sembuhlah orang itu dari sakitnya. Aku mau. Jadi Yesus sudah mulai berkenan atas sikap hati dari si kusta ini. Tuhan mulai berkenan, berbelas kasihan dan memberikan mujizat kepadanya. Pemazmur Asaf dalam Mazmur 73 ini, dia ada di antara pembual-pembual yang jahat. Tapi Asaf ini lebih suka dekat dengan Tuhan dan membutuhkan Tuhan daripada memikirkan orang-orang ini yang omongannya nggak karuan. Lebih memilih untuk dekat. Jadi keinginan untuk dekat dengan Tuhan itu lebih kuat ketimbang harus ngurusi, ngeladeni orang-orang yang omongannya nggak karuan. Bapak Ibu, di kota kami istimewa di gereja-gereja yang GBT wilayah Semarang diadakan sebuah penelitian dan setiap gereja harus ngisi ya kuesioner ini. Apa yang diteliti adalah mengenai kondisi jemaat Tuhan sekarang setelah pandemi ini, apakah mereka masih mau datang ibadah ke gereja atau sudah nyaman dengan online? Ya, setiap gereja dikasih pertanyaan. Ya, dijawab kan sesuai dengan kondisi kan. Oh, ternyata yang masih suka online sekian persen. Yang suka datang ibadah langsung di gereja karena memang situasi kondisi ini sudah memungkinkan, ya sekian persen. Didapati bahwa ya cukup besar sih persentasinya masih suka ada yang online. Tapi apakah online itu mereka sungguh-sungguh dengan sikap hati yang beribadah kepada Tuhan, atau ibadahnya sambil masak, sambil olahraga?
Atau sambil minum kopi, atau yang lain-lain. Pokoknya dengar di situ ada nyanyi, ikut nyanyi. Khotbah, ya pokoknya dengerin sambil apa gitu. Apakah itu beribadah dengan segenap hati? Ini satu perubahan. Tapi kita ingin punya keinginan yang kuat dalam membutuhkan Tuhan. Ya. Jadi kalau kita punya sesuatu yang mestinya kita bisa bereskan di hadapan Tuhan, mari berjuang dengan sungguh-sungguh. Amin Bapak Ibu. Ya. Pemazmur pernah berkata, hatiku sangat bersuka cita ketika orang mengatakan kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kalau diajak teman segereja, ayo ibadah yuk. Bersuka cita enggak? Atau aku mangkat nanti aja. Diajak pagi bilangnya sore. Diajak sore, aduh besok aja. Ya, apakah bersuka cita? Jangan kalahkan waktu yang dimana kita seharusnya butuh Tuhan itu dikalahkan demi yang lain. Jasmani kita ini butuh makan, memang harus diperjuangkan. Kalau Bapak Ibu lapar itu berjuang keras bagaimana bisa makan, betul tidak? Ya, seorang penjahat misalnya, kenapa kamu ngerampok? Ya, untuk memenuhi kebutuhan. Kenapa kamu begini begitu? Ya, tuntutan kehidupan, Pak. Mereka berjuang loh. Untuk dalam hal rohani kita juga mesti berjuang. Untuk tubuh kita berjuang. Kita minimal makan tuh berapa kali sehari? Berapa? Pagi, siang, sore atau malam. Di antara waktu jeda waktu ini masih ada yang dimakan enggak? Cemilan-cemilan itu ya. Yang kriuk-kriuk, yang bubur, yang sup, macam-macam. Minumnya bukan air putih lagi, teh, ada es cendol, macam-macam itu ya. Semua bikin kenyang. Jadi untuk tubuh itu kita berupaya semaksimal mungkin bagaimana kondisi tetap kenyang terus. Tapi untuk hal yang rohani banyak orang Kristen ini membiarkannya. Padahal itu penting sekali. Kalau rohani kita nggak terpenuhi, maka hidup kita tuh banyak yang namanya merana. Kering. Jadi kalau ada persoalan gampang puyeng. Ada seorang pendeta, saya diceritain ya. Pendeta ini sukanya punya hobi mancing Bapak Ibu. Jadi kemanapun itu ada event mancing dia ikut. Sampai punya slogan, mobilnya ditulisi begini, daripada pusing lebih baik mancing. Itu mobilnya pendeta. Sampai mau pergi ke luar kota nginep di satu tempat untuk mancing. Ada. Berjuang untuk hobinya Bapak Ibu. Nah, hal-hal yang begini nih mesti kita harus alami Bapak Ibu. Jadi punyailah keinginan yang kuat dalam Tuhan. Karena waktu kita menginginkan sesuatu yang kuat dari Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan jawaban-jawaban buat kita. Ya, ada ketenangan hidup. Jadi pujian tadi yang mengatakan seperti rusa yang merindukan air. Haus akan Tuhan. Nah, kita dipuaskan oleh Tuhan. Bukan dipuaskan oleh kegiatan-kegiatan jasmani yang membuat kita itu kelelahan. Lelah jasmani, lelah fisik, lelah pikiran. Tapi mari kita haus akan Tuhan dan diinginkan dengan kuat. Yang kedua apa? Adalah menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan. Ayat 4 mengatakan, lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Ada kalimat, jangan engkau beritakan hal ini kepada siapapun. Waktu itu memang Yesus belum dimuliakan ya, supaya setiap apa yang terjadi disembunyikan dulu. Jangan woro-woro dulu begitu ya.
Tapi pesan dari Yesus ini kepada orang yang sudah disembuhkan, pertama dikatakan perlihatkanlah diri kepada imam. Kenapa tidak langsung disuruh pulang ke rumah? Orang yang sakit kusta ini harus datang ke imam. Kenapa? Imam itu punya wewenang selain dia memimpin ibadah, ya, sebagai perantara antara umat Tuhan dengan Tuhan, memimpin ibadah dan sebagainya. Seorang imam itu punya peran menentukan apakah si A ini betul-betul sudah sembuh dari kustanya atau belum, diteliti demikian. Kalau belum sembuh maka si imam ini harus memutuskan kamu balik ke sana lagi di tempat tersembunyi itu ya, dikucilkan begitu. Dan ketika sembuh, maka imam ini juga harus membuat pernyataan kepada banyak orang yang berkata, ini si A sudah sembuh dari kusta, si A boleh pulang ke rumah keluarganya, boleh ada lagi di dalam tengah-tengah masyarakat, sudah sembuh. Ini peran imam. Sehingga Yesus berkata, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Kesembuhan itu sudah terjadi. Ya, untuk mendapatkan legalitas sembuh. Jadi dia harus datang kepada imam. Si imam punya tugas memberikan penjelasan, pengarahan sebagai satu penjelasan yang resmi untuk diterima masyarakat. Lalu selain diperlihatkan kepada imam, Tuhan berkata, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Persembahkanlah persembahan yang sesuai dengan perintah Musa. Di perjanjian lama, di hukum Musa itu, orang ada beberapa bentuk persembahan. Kalau orang ini berlatar belakang dari orang kaya, maka persembahannya bisa berupa lembu sapi. Kalau ekonominya menengah, maka yang dipersembahkan bisa kambing domba. Kalau dia orang miskin, bukan berarti bebas untuk dibebaskan dari persembahan, tidak. Minimal burung tekukur dipersembahkan. Nah, orang yang sakit kusta ini saya tidak tahu dia berlatar belakang ekonomi yang mana, tapi yang jelas Tuhan perintahkan supaya orang yang sudah sakit disembuhkan ini, selain memperlihatkan kepada imam, dia harus persembahkan kepada Tuhan sesuai aturan Musa. Nah, bagaimana dengan kita? Waktu kita sudah ditolong, apakah kita juga mempersembahkan syukur kepada Tuhan? Atau nggak tahu berterima kasih? Contoh lain misalnya dalam Lukas 17, ada 10 orang kusta datang kepada Yesus. Yesus, kasihanilah kami. Mereka ke-10 itu datang pada Yesus. Ya. Dan waktu mereka disuruh balik untuk menghubungi imam, di tengah jalan mereka sembuh, tapi yang punya hati untuk berterima kasih itu hanya 1 orang. Belum sampai kepada imam, dia balik lagi kepada Yesus. Ya, dia berterima kasih kepada Yesus. Dia menyembahnya. Yesus tanya, loh tadi kan ada orang 10. Masa cuma 1 hanya kamu aja yang datang? Yang 9 mana? Nah, banyak orang Kristen itu termasuk pada yang ke-9 orang kusta yang sudah disembuhkan Tuhan, gak tahu berterima kasih. Nah, kita ingin meniru seperti orang ini yang menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan. Rasa syukur kepada Tuhan. Selain bersyukur kepada Tuhan lewat mulut kita, hati kita, ya kita bisa persembahkan syukur kepada Tuhan berupa yang lain. Kita harus bersyukur bahwa setiap keadaan kita yang jauh mungkin masih di atas yang lain Bapak Ibu, karena ucapan syukur itu kan harus disampaikan kepada Tuhan dalam situasi apapun, betul tidak? Kan mengucap syukurlah dalam segala sesuatu. Ya, karena hal itulah yang dikehendaki Yesus Kristus dalam kita. Mengucap syukur dalam segala sesuatu. Suatu ketika saya bersama anak saya nomor 2, sore-sore ya, jam segini nih, cukup malam, lewat
Di situ ada tempat pembuangan sampah dan banyak orang yang tukang-tukang sampah itu sedang duduk-duduk di sana. Ternyata apa? Ngantri muatan sampah yang seharusnya itu dinaikkan ke truk sampah untuk diangkut ke tempat buangan akhir yang besar gitu ya. Mereka ngantri. Ngantrinya itu berjam-jam. Berjam-jam. Sampai jauh malam. Saya ngomong sama anak saya, lihat Tino. Dia kerja begitu untuk siapa? Untuk anak istrinya. Ya. Untuk anak istrinya. Ternyata keadaan banyak orang itu masih jauh di atas orang-orang yang seperti itu. Kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu punya sesuatu yang di rumah, syukurilah itu. Jangan iri atas mereka yang mungkin di atasnya. Amin. Amin. Jangan iri. Syukuri apa yang Bapak Ibu terima dari Tuhan, bersyukurlah. Itu sangat penting. Nah, kadang Bapak Ibu, suatu kejadian buruk itu diizinkan Tuhan terjadi supaya apa? Muncul kesadaran dan rasa syukur yang selama ini kurang dilakukannya. Beberapa waktu yang lalu saudara istri saya, dia dengar, dapat cerita dari adiknya. Cik, gimana kalau aku cerai? Hah? Kok cerai? Ya, habis gini. Jawabanku cuma satu, dia bilang, Alkitab gak boleh cerai. Jadi kalau ada masalah, ya diselesaikan dengan cara Tuhan. Tapi yang dilakukan oleh adiknya ini sudah sempat istrinya ini disuruh pergi, barang-barang yang ada di rumah itu suruh diangkut pulang ke rumah orang tuanya. Sudah dilakukan dan istrinya sudah pergi. Suatu saat dia mengalami sakit. Sakitnya itu tiba-tiba badannya kaku. Ya, kaku, nggak bisa ngapa-ngapain. Dulu pernah sakit begitu, dibawa ke rumah sakit sembuh ya. Tiba-tiba sakit begitu. Terus dia bingung. Waduh, siapa yang mau nolong? Kalau minta tolong mama mertua, nggak bisa komunikasi karena pendengarannya kurang jelas. Jadi kalau ngomong harus kenceng. Kalau ngomong kenceng dikirain bentak-bentak. Kalau ngomong pelan nggak dengar. Aduh, minta tolong siapa ini? Akhirnya dia menekatkan diri ya. Dia hubungi istrinya yang sudah diusir tadi. Datanglah istrinya. Lalu dirawat, dikasih obat dan sebagainya. Dan beberapa hari mulai sembuh. Setelah sembuh ditanya lagi, gimana kamu? Jadi, enggak. Tak pikir-pikir, apa aku harus cerai? Kalau aku cerai ini aku hampir 50 tahun. Kalau aku yang dapat lebih muda lagi, belum tentu dia mau ngerawat saya. Ini pikirannya berubah. Sesuatu yang buruk diizinkan Tuhan terjadi supaya muncul kesadaran dan ucapan syukur yang selama ini mungkin kurang dilakukannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengalami sesuatu yang buruk, yang seolah-olah itu buruk buat kita, belajar untuk selalu bersyukur pada Tuhan. Bisa jadi kejadian itu akan merubah hati dan hidup kita. Bisa mungkin kita didorong untuk lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan, bisa didorong untuk lebih mengasihi yang lain, atau kesadaran yang lain. Ya, jadi kita perlu bersyukur atas setiap keadaan kita. Ada pepatah Jawa mengatakan begini, nek mlaku mbok ojo ndangak. Paham enggak? Kalau jalan itu mbok jangan jalan gini, jalannya menghadap ke atas. Ini kalau dunia pewayangan siapa namanya? Tokoh-tokoh wayang tahu? Siapa? Hah? Siapa? Yang jalannya enggak? Naruto. Naruto. Kalau jangan itu ke atas. Jadi sering kesandung ya. Apa sih maksudnya? Kita jadi orang tuh kalau hidup ya jangan
muluk-muluk ke atas terus. Kita nggak punya kekuatan, tapi yang dipikirkan itu yang muluk-muluk. Sehingga yang terjadi hal-hal yang bodoh. Realitas saja. Jalan, lihat bawah. Artinya masih ada banyak orang-orang yang mungkin hidupnya lebih susah dari kita. Mereka aja bisa bersyukur. Mosok kita tidak? Bapak Ibu sudah terkasih, menunjukkan rasa syukur. Orang kusta tadi menunjukkan rasa syukur. Ya, ini sangat baik buat kita semua. Yang ketiga, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di Matius 8 tapi ayat 11-12, ceritanya beda, tapi masing-masing dalam cerita ini punya iman yang besar ya. Seorang hamba, seorang perwira di Kapernaum. Perwira ini mengatakan, Tuan, katakan sepatah kata saja, maka hambaku yang sakit itu akan sembuh. Sebab aku seorang bawahan, di bawahku ada lagi. Kalau mereka datang kepadaku, saya aku panggil datang, mereka datang. Kalau pergi, pergi, dan seterusnya. Nah, melihat hal ini, dengan berkata katakan sepatah saja, maka hambaku akan sembuh. Ini wujud dari iman seorang perwira ini atas yang diterita oleh bawahannya. Tidak usah datang ke rumah, aku gak layak terima engkau. Katakan sepatah saja, jadi punya iman. Dan memang betul, pada akhirnya si hamba seorang perwira ini sembuh. Tapi kemudian Yesus berkata ayat 11-12, Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Yesus berkata akan datang dari timur dan barat. Keselamatan itu akan diterima oleh orang-orang, bukan hanya orang Israel, tapi bangsa-bangsa lain yang dari timur, dari barat. Ketika mereka bertobat, percaya kepada Yesus, mereka juga diselamatkan. Mereka akan nantinya duduk bersama-sama dengan Abraham di surga yang mulia. Tetapi Yesus berkata, ini kebalikannya, tapi anak-anak kerajaan akan dicampakkan. Siapakah anak-anak kerajaan? Adalah orang-orang percaya yang hidupnya itu sembrono. Orang-orang percaya yang mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan, tapi hidupnya tidak di dalam kebenaran. Masih suka bermain-main dengan dosa. Tidak memperjuangkan dirinya untuk tetap diperkenan Tuhan. Ini suatu saat bisa terjadi. Akan dicampakkan ke satu tempat. Artinya bahwa kita ini harus memperhatikan peringatan Tuhan. Perkataan Tuhan ini menjadi sebuah peringatan buat kita semua. Ya. Apa sih tujuan kita memperhatikan peringatan? Untuk berjaga-jaga. Supaya mungkin kalau sudah terjadi tidak mengulangi kesalahan lagi. Sebagai peringatan. Tuhan pernah memperingatkan ya umat Tuhan di 1 Korintus pasal 10 bagaimana orang Israel yang waktu masih ada di padang gurun, sebagian besar mereka itu mati di padang gurun karena mereka itu melakukan dosa perzinahan, mencobai Tuhan, bersungut-sungut, ya berbuat jahat dan sebagainya. Lalu ditulis ini menjadi peringatan akan kamu. Artinya jangan melakukan hal-hal yang seperti itu, menjadi peringatan. Perkataan Yesus tadi menggenapi apa yang dikatakan Yesus, yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian akan menjadi yang terdahulu. Kalau anak-anak Tuhan yang tidak memperhatikan peringatan-peringatan Tuhan, maka akan terjadi yang seperti katakan Tuhan tadi, anak-anak kerajaan akan dicampakkan. Peringatan itu penting loh. Dalam sebuah pertandingan sepak bola, tugasnya wasit apa Bapak Ibu? Memimpin pertandingan. Kalau ada pemain yang melakukan kesalahan, dia seperti prit, kasih peringatan. Apa dulu? Kasih apa? Pertama kartu apa dulu? Kuning, peringatan ini ya. Hati-hati ya, kamu melakukan kesalahan lagi tak kasih kartu merah. Apa artinya? Ya nggak boleh main lagi, harus diganti.
Wah, kalau pemain dapat kartu merah nih, wah rugi dia. Gak bisa main maksimal. Di jalan raya kita diberi peringatan. Rambu-rambu lalu lintas ya, ada tandanya dilarang mendahului. Tapi nekat saja, pikirnya dia pintar mengendari. Tikung-tikung. Ya begitu belok ini, dier. Bablas. Betul tidak? Rambu-rambu lalu lintas. Ada hijau, kuning, merah. Waktu jalan pas kuning itu artinya persiapan untuk apa? Berhenti, bukan persiapan ngegas. Ya. Jadi peringatan. Tubuh kita itu diberikan peringatan juga oleh Tuhan. Kalau kita mau tidur, Tuhan kasih peringatan dulu dengan apa? Ngantuk. Mulutnya bagaimana? Kayak kuda nil. Gitu ya. Nguap. Tubuh kita kalau perlu istirahat, Tuhan kasih peringatan. Misalnya capek-capek sekali, aduh di bagian sini nih sakit sekali. Hati-hati, kita perlu istirahat. Sebab kalau tidak, sesuatu yang buruk terjadi. Saya pernah kenal seseorang, waktu karena kerjaannya kelilingan ya, jadi kelilingan kayak sales gitu ya, kelilingan. Dia merasa capek sekali, kemudian mampir di warung, minum teh. Habis minum teh, tiduran di kursi panjang dingklek gitu ya. Bablas mati itu. Ya. Jadi kalau tubuh kita merasa sesuatu ini perlu istirahat, saudara yang kerja keras mantengi laptop, terus ya mata sudah merah, sini sudah kemeng-kemeng, jangan bablas terus, istirahat toh. Tubuh kita ini bukan mesin, mesin saja bisa apa? Brodol, betul tidak? Saudara punya mobil kendaraan nggak pernah diservis, tiba-tiba macet di jalan. Bingung kita. Nah, Tuhan kasih peringatan. Jadi peringatan itu penting supaya kita berjaga-jaga, supaya kalau misalnya sudah terjadi tidak mengulanginya lagi. Bapak Ibu saudara kasih, kita mesti ikuti peringatan Tuhan. Ya. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita melayani Tuhan, kita meningkatkan kesungguhan, mengikut dan melayani Dia hingga akhir. Firman Tuhan berkata, pada hari ini jika kamu mendengarkan suaranya, jangan keraskan hatimu. Itu peringatan. Kalau kita dengar suara Tuhan, teguran, itu peringatan. Jangan keraskan hatimu. Itu bisa berbahaya. Ya, jadilah orang Kristen yang berkenan kepada Tuhan. Daud itu kita sering mendengar cerita Daud itu hebat, mulai dari muda hebat, sudah dipakai Tuhan, diurapi. Ya, dari seorang gembala menjadi seorang raja, hebat. Dia pernah jatuh dalam dosa, tapi dia bertobat sungguh-sungguh, dan Tuhan juga berkenan kepada dia. Malah Tuhan punya rencana di dalam kerajaan 1000 tahun nanti, Tuhan itu mengangkat Daud menjadi raja, sementara Tuhan Yesus menjadi raja segala raja. Seorang yang pernah jatuh dalam dosa, tapi hidupnya dipulihkan Tuhan, dan dia sungguh-sungguh mengalami pemulihan dari Tuhan. Ya. Rasul Paulus pernah menulis dalam 2 Korintus 5:9, dia berkata mengistilahkan bahwa manusia kita itu, tubuh ini dianggap sebagai kemah. Kalau kemah itu sudah dibongkar, ya keadaannya baik kita saat hidup atau mati, Paulus berkata berusaha untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Jadi siapapun kita, mau kita jemaat biasa, hamba Tuhan, pendeta seperti saya harus berupaya bagaimana bisa menjadi seorang yang berkenan kepada Tuhan. Bukan karena jabatannya pendeta itu pasti berkenan, enggak. Karena ada banyak pendeta-pendeta yang dalam tanda kutip enggak karuan. Ya. Pendeta makan dombanya ada. Ya. Pendeta makan domba tahu? Dombanya itu jemaatnya. Ya, dia disenangi sama pendetanya.
Sudah sama-sama menikah, ada enggak? Ada. Yang jahat-jahat banyak. Jadi jabatan pendeta itu bisa dibanggakan, bisa miris juga. Bangga kalau kita tuh betul-betul berkenan kepada Tuhan. Miris kalau kita hidup sembrono. Maka kita masing-masing harus mari menjadi orang percaya yang berkenan di hadapan Tuhan. Maksudnya apa sih sungguh-sungguh? Supaya sebagai persiapan untuk mengalami sesuatu dari Tuhan yang pada akhirnya nanti, supaya kita tuh waktu dipanggil Tuhan, kita nggak dicampakkan Tuhan gitu loh. Jadi maksudnya kita supaya berkenan tuh supaya pada akhirnya nggak dicampakkan Tuhan, tapi justru menjadi orang yang dimuliakan. Dan Tuhan berkata, hai hambaku yang baik dan setia, marilah kita makan bersama-sama. Betul tidak? Dipersilahkan oleh Tuhan karena berkenan menjadi seorang yang berkenan, yang setia, yang baik. Masing-masing berjuang. Amin. Datanglah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau orang Majus datang jauh-jauh hanya untuk menyembah Tuhan, apakah Bapak Ibu datang dari rumah, datang ke rumah Tuhan untuk menyembah Tuhan atau yang lain? Dalam pujian, dalam penyembahan harus kita lakukan. Datang jauh-jauh dari rumah ke gereja itu jangan sampai kita itu akhirnya sia-sia. Kalau enggak kita sungguh-sungguh dalam ibadah, sia-sia pulang. Saya ajarkan ke jemaat, sudah bangun pagi-pagi, sudah persiapan datang ke gereja, kalau enggak sungguh-sungguh ibadah, rugi. Waktunya menyanyi, menyanyilah buat Tuhan sungguh-sungguh. Waktunya menyembah, sembahlah Dia dengan sungguh-sungguh. Amin. Jadi bukan waktu kita menyanyi, nonton song leader singer menyanyi, blongop gitu. Rugi kita. Harusnya kita menerima lawatan Tuhan, tapi pulang enggak ngalami apa-apa, malah jengkel. Badara barbar mau ngomong gitu ya, ngomel-ngomel, enggak karuan, enggak dapat apa-apa, rugi. Orang Majus itu datang jauh-jauh dari timur ke Bethlehem hanya untuk menyembah Yesus. Orang kusta ini loh, dikucilkan, dia datang pada Yesus menyembah Dia, cari perkenanannya. Maka kita seharusnya yang sudah ditebus Yesus, yang sudah ditebus, datang dari rumah, masuk ke rumah Tuhan, sungguh-sungguh datang menyembah Dia. Amin. Memuji Dia sungguh-sungguh, supaya kita mengalami sesuatu yang baik dari Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, beri kepada kami pengertian yang benar
tentang hidup yang berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Mungkin kami terlena dengan jabatan kami sebagai seorang anak Tuhan, sehingga kami melupakan untuk melakukan kehendak Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Yohanes Budi Rasa. Kau memberkati dalam kehidupannya, Kau memberkati dalam pelayanannya, bahkan sidang jemaat yang digembalakannya, Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Dan inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang telah memberikan persembahan pujian, memberikan pengagungan bagi Engkau Tuhan lewat ibadah ini, menaikkan dan meninggikan nama Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan jika sebentar juga kami akan memberikan persembahan kami Tuhan, Engkau mengurapi, memberkati, dan memberikan hikmat kepada pengelola keuangan untuk bisa mempergunakan dengan sebaik-baiknya keuangan yang sudah Engkau percayakan kepada kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, saatnya kami akan berpisah satu dengan yang lain, pulang ke rumah kami masing-masing dengan membawa berkat-berkat yang Engkau berikan kepada kami. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok akan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang sanggup menolong kita, Dia Allah yang memberkati kita, Dia Allah yang melindungi kita. Dia juga Allah yang menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Dia Allah yang menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Kami percayakan sepenuhnya ke dalam kuasa Engkau Tuhan rumah tangga kami. Kami percayakan sepenuhnya kepada Engkau Tuhan usaha pekerjaan kami ya Tuhan. Dan kami juga mempercayakan kepadamu ya Bapa, keluarga kami, keluarga besar kami Tuhan, anak cucu kami Tuhan, dimanapun berada, saudara-saudara kami Tuhan, Engkau memberkati mereka. Terima kasih ya Bapa, Engkau juga memberkati para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang terlibat di dalam ibadah pada saat ini Tuhan, Kau memberkati mereka. Terima kasih ya Bapa, segala puji syukur hormat kemuliaan bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati, sampai jumpa pada jam-jam ibadah selanjutnya. Tinggal dalam dekapan kasih-Mu Tuhan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam dekapan kasih-Mu Tuhan, tinggal dalam indahnya dekapan